Nah kali ini gue bakal ngobrol bareng Juna namanya. Dia salah satu sales terbaik lah gue bilang kan, karena dia udah beberapa leasing kerja dan angkanya itu selalu lebih dari target. Nah gue mau dengar dari dia nih, apa sih kiat-kiatnya, terus kenapa dia bisa diterima di setiap perusahaan leasing gitu kan. Oke, langsung aja nih. Apa namanya, narik konsumen kayak gimana, caranya bicara gimana, attitude-nya gitu. Karena gue sering ngejalanin interview, jadi gue tahu untuk yang lolos di depan si interview itu gimana caranya ya, attitude-nya gitu. Akhirnya alhamdulillah. Tapi sih yang paling gua ini sih, kita punya skill kayak di bidang marketing itu udah nilai plus sebenarnya, meskipun kita punya gelar kayak S1, S2, S3 gitu. Kalau semua dilihat dari S1, S2 terus dia untuk kayak nggak ada pengalaman, mungkin emang ada perusahaan yang butuh kayak gitu ya. Mungkin perusahaan yang baru, kalau semua perusahaan yang emang ngejar target gitu kan dia butuhnya yang emang skill yang ini sih, yang udah berpengalaman. Menurut gua sih gitu sih. Iya, jatuhnya intinya apa namanya? Yang interview itu ya emang ini orang punya pengalaman, jadi jatuhnya emang nyari pengalaman. Iya benar. Kalau cuma buat kerja yang kayak emang rentannya di kantor doang, ya udah di kantor doang, lu butuh S1 ya oke. Cuma kalau untuk di lapangan kan kita butuhnya kerja, bukan gelar kan. Apa namanya, keahlian lu di lapangan Iya. malah kan yang dicari kan. Orang juga kalau selama kita survei kita ini emang bakal nanya, emang gelarnya apa mas, S1 gitu. Iya. Enggak. Cuman kan di situ sebenarnya gue udah drop di situ sih. Sekarang perusahaan tuh butuhnya yang S1, S2 gitu. Minimal banget mah D3. Sekarang udah setara sama SMK kan katanya kan. Iya. Makanya gue bilang juga, gue mau ngambil kuliah udah juga, otak gue udah gak mampu anjir. Udah gak mampunya apa ya, gue udah banyak banget masalah di hidup gue. Masalah keluarga, masalah hidup udah kayak nggak ada ini lah banget. Makanya sekarang ini kayak orang bilang ya aku sekolah lagi atau kuliah lagi, ya sekarang udah nggak penting gitu kan. Iya. Makanya sekarang SMK kan keterangannya buat menuju langsung ke dunia kerja kan, ya emang bener gitu ya. Cuman Iya. makanya namanya SMK, iya. sekolah menuju kerja. bukan menuju kejuruan kan. Iya. Menuju Sekolah kerja. menuju kerja. Makanya gue bikin di situ sih. Makanya gue kemarin kan ngambil SMK. Kemarin kan SMK gue kan dulu kan SMK itu ya pelayaran ya, ngambil teknik kapal gitu. Cuman gue nggak ada tuh sama sekali terjunnya ke dunia kapal. Karena menurut gue gini Bang Jun, kalau yang gue lihat apa namanya, kuliah lah, taruhlah gue kuliah nih, bentar lagi lulus. Nah apa namanya yang gue pelajari gitu kan, terus sama yang kayak nanti misalkan gue lulus dapat kerja ya nggak kepake gitu. Iya. Makanya sekarang kan kalau perusahaan itu lebih banyak kayak misalkan dia bikin ini nih, komposisi urutan ininya ini. Kalau lulusan pasti kan sekarang lulusannya jurusan kayak jurusan apa aja gitu kan, untuk semua jurusan. Untuk semua jurusan. Jarang yang kayak jurusan khusus, misalkan taruhlah kalau emang sekolah yang kita ngelamarnya di tempat kesehatan, ya pasti ada yang diminta khusus gitu kan, lulusan ini atau surat ini gitu kan. Emang bidangnya kesehatan gitu. Kesehatan, iya. Cuman kalau kayak perusahaan-perusahaan lain, entah kayak itu admin Iya. atau apa gitu kan, masih banyak yang kayak semua jurusan gitu. Iya. Menurut gue sih gitu. Cuman sekarang perusahaan tuh kayak wajib banget login tuh pakai ijazah, ngerti nggak sih, ijazah yang Karena punya S gitu. Karena gini Bang Jun, gue pernah dengar kayak dari yang kayak nonton YouTube gitulah, yang motivator betul. Maksudnya kayak sukses itu nggak tergantung dari ijazah. Iya. Atau lulusan S1, S2 atau apa. Tapi ya memang selagi kita masih ada di Indonesia lah khususnya gitu kan, Iya. gelar S1, S2 itu ya penting banget gitu, karena ya setidaknya dia ada peluang buat
menuju sukses. Iya sebenarnya gitu Ya kan? sih. Cuman kebalik lagi ke orang sih menurut gue ya, kalau semua dia emang bermodalkan datang kuliah. Maksudnya gue mungkin karena gue nggak Kuliah pernah cuma tidur. Iya kan ada yang kayak gitu kan, maksudnya kuliah ya cuma ngambil gelar S1 gitu. Cuman dia kayak ada yang kayak gitu kan. Ada, mungkin banyak. nggak ada, pasti ada gitu. Banyak, Sekolah ada. juga kan ada yang, soalnya kan gue meskipun gue nggak pernah kuliah, gue pernah sekolah di SMK ya. SMK itu gue ngerasa ada yang cuma datang buat datang doang gitu, belajar enggak gitu. Di S1 apa namanya, di kuliah juga pasti ada yang kayak gitu. Dan menurut gua kalau semua perusahaan ngambil cuma berdasarkan sarjana gitu, S1 ya gitu ya, minimal S1, itu menurut gua nggak fair gitu. Kalau semua mau uji ya emang ujinya dari pemikirannya gitu loh. Kan dia kan S1 karena berarti kan dia pernah sekolah nih ya, pernah sekolah, dan berarti kan harusnya pernah sekolah itu berarti banyak apa namanya, Cara berpikir, pola pikir. pikir dan ilmunya juga lebih banyak kan gitu untuk dia itu. Dan harusnya di situ juga. Jadi meskipun anak yang kayak nggak kuliah terus tapi dia mau ikut ngelamar juga terus psikotesnya juga kan bisa diadu gitu loh dari segitunya menurut gue. Jadi kita kalau semua gue ngeliat di perusahaan-perusahaan kan udah minimal S1, jadi kayak Udah down duluan yang SMK, ngerti nggak sih? Jadi ya udah, jadi nggak usah nggak ngelamar lagi. Menurut gue sih ya udah minimal SMK gitu, terus maksimal ya udah setara lah sampai mana. Dari situ bisa dilihat dulu dari segi kayak ya udah, oh berarti dia ada, meskipun yang nggak kuliah tapi dia punya pemikiran, kayak attitude-nya bagus kan, ya kan? Justru banyak juga kayak dia semakin tinggi pangkat kelulusannya kayak dokter atau apa, makin tinggi ininya apa namanya, kayak keangkuhannya. Iya itu dia. Arogannya. Karena menurut Gua dia S2 nih, iya, S3 nih. iya, gitu. gitu Malah makin sombong. Ya istilahnya nggak makin kayak kita pikir tuh kalau semakin tinggi pendidikannya ya dia semakin kayak bermoral baik atau enggak. Kalau menurut gua kalau untuk masalah moral itu mah pendidikan adab. Ada So, diri sendiri sih menurut gue sih. Belajar di masjid, di gereja, di tempat ibadah lah tuh baru moral tuh. Cuman kalau masalah gelar S1 atau S2 kayak gitu mah nggak mempengaruhi dia berpendidikan atau enggak. Iya sih. Karena nggak jarang orang yang berpendidikan tinggi malah nggak kayak orang berpendidikan. Iya banyak kayak gitu. Karena menurut dia karena pendidikan, karena dia ngambil gelar itu, jadi dia mikirnya udah yang lain karena nggak sekolah kayak setinggi dia, jadi mikirnya ya mereka juga nyatanya ngerasa bodoh gitu kan. Makanya ada yang ngerasa sok pintar kayak utang. Gue kan karena gue kerjanya di retail ya, maksudnya pernah emang langsung ketemu sama konsumen yang komplain yang segini ini, dia kan ngerasa kayak pintar. Bukannya gue ngerasa apa ya, nggak ini ya, cuma ya nggak fair aja sih. Kita dianggap bawah banget, kayak komplain masalah ini nggak bener, itu nggak bener ya. Gue pernah ngerasain itu semua anjir. Tapi ya tetap sih kalau apa kita mau ngelamar di perusahaan-perusahaan juga sekelas sales juga tetap pendidikan dilihat. Iya sih. Cuman ya kan gini sih Bang Jack, apa namanya? Gue mikir gini. Kadang-kadang gue bukan ngebandingin ya. Ada juga sebagian yang kayak bukan punya temen ya di sales-sales lain ya, di bisnis lain juga. Gue pernah ngerasain juga kan untuk kayak di bisnis lain. Itu ada juga yang kayak dia kayak maksudnya punya gelar lah ya. Cuman ya bukannya gue nyombongin ya, maksudnya kayak pemikirannya enggak ini gitu, Nggak kayak orang kuliah. iya gitu, ngerti nggak sih? Jadi kan gitu sih menurut gue nggak sama Bang Jack semuanya.